Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu malam ini tanggal 26 November 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, bersama saya dicinta oleh Tuhan Yesus. Sungguh kita berharga di mata Tuhan, kita mulia oleh karena Tuhan Yesus sangat cinta kita semua, dan kita dijadikan biji mata Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan hari demi hari, makin mengasihi Tuhan, makin dewasa dalam iman, dalam pengharapan cinta kita kepada Yesus, karena Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Ada janji Tuhan yang seringkali saya katakan, seringkali Bapak Ibu baca Alkitab, tiap hari tiap saat baca Alkitab Bapak Ibu, supaya kita mendapat kekuatan. Seperti kita makan tiap hari makanan jasmani, demikian juga tiap hari tiap saat kita makan makanan rohani, firman Tuhan. Karena Yesus adalah roti kehidupan, dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Saya mau baca dalam Filipi pasal 3 ayat 20. Karena keluargaan kita ada di dalam surga, dan dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Amin, puji Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Itulah Yesus juru selamatku, tidak ada yang lain. Harta yang paling indah adalah harta itulah Yesus Kristus. Seperti firman Tuhan katakan, harta yang indah dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 14 dikatakan, pelihara harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Harta yang sempurna itu Yesus Kristus, yang tidak bisa ditukar dalam apapun, tidak bisa ditukar dalam bentuk situasi kondisi apapun. Tetap kita mencintai Yesus di atas segala-galanya. Seperti firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 8, tidak ada sesuatu yang dapat menceraikan kita dari kasih Kristus. Saya senantiasa laparkan firman Tuhan. Saya haus untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, sebab Dia Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Itulah Yesus, haleluya, juru selamatku. Amin, haleluya. Harta itu Yesus, jaga hidupanku. Amin, haleluya. Ku dapat satu harta yang teramat mulia, haleluya. Ada lain permata sama dengan Dia Yesus, haleluya. Sudah ku jalan mencari kesana dan kemari, ada sama seperti Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Itulah Yesus, haleluya, juru selamatku. Amin, haleluya. Harta itu Yesus, Dialah kehidupanku. Amin, itulah Yesus satu-satunya. Telah lama ku berjalan dengan harta dunia, haleluya. Tapi sejak ku dijamah dipilih Yesus, aku berjalan di dalam terang Tuhan. Tapi ini sekarang aku sudah lihat jumpa dengan Yesus yang amat agung dan mulia. Tuhan Yesus
sangat sempurna. Amin, haleluya. Itulah Yesus, haleluya, juru selamatku. Amin, haleluya. Harta itulah Yesus, ialah kehidupanku. Amin, haleluya. Sekarang hidupku telah dihapuskan segala dosa, dan aku sekarang hidup baru. Haleluya. Sejak ku berjumpa dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus jamah hidupku. Haleluya. Tuhan Yesus, aku sekarang cinta Engkau, setia dan mau taat pada firman-Nya, sampai aku berjumpa dengan Kau, Yesus Tuhanku. Itulah Yesus, haleluya, juru selamatku. Amin, haleluya. Harta itulah Yesus, ialah kehidupanku. Amin, haleluya. Itulah Yesus, haleluya, juru selamatku. Amin, haleluya. Harta itulah Tuhan Yesus, yang begitu indah dan sempurna. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ialah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna, nama Yesus yang termulia. Engkau Tuhanku, juru selamatku. Amin, haleluya. Ku mau setia dan taat pada firman Tuhan, sampai aku nanti masuk surga. Haleluya. Yesus, sucikan mulut kami Bapa, sucikan pikiran dan hati kami Bapa, sebentar kami mau baca firman Tuhan. Berfirmanlah Bapakku, Tuhan Yesus, ampunilah semua dosa salahku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus, sentral hidupku,
Engkau di atas segala galanya. Kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu malam ini tanggal 26 November tahun 2022. Besok hari Minggu tanggal 27 November, mari semua kita beribadah kepada Tuhan. Jangan buang waktu dengan sia-sia, tapi pergunakan setiap kesempatan waktu hanya untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kalau mengutamakan Tuhan, maka horizontal Tuhan akan atur. Tuhan akan beri hikmat buat kita untuk mengatur time management, untuk melakukan pekerjaan yang bersifat horizontal. Yang penting kita utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Seperti di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Karena apa yang kita kerjakan, ingat Bapak Ibu, semua berasal dari Tuhan, bukan milik kita. Kita dilahirkan sudah berkali-kali saya katakan dalam kondisi telanjang, mohon maaf, tidak punya apa-apa. Bayi yang bisa menangis, baju tidak punya, apapun tidak kita miliki. Memang dunia ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan Yesus. Dan hidup ini adalah milik Tuhan Yesus. Suatu hari kelak dunia akan lenyap, tapi kita semua yang setia kepada Tuhan akan mendapatkan janji Tuhan yang sempurna, hidup kekal surga buat selama-lamanya. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia dan taat menjadi pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari atas rahmat anugerah Tuhan kita mau kembali baca kitab Wahyu pasal 16. Puji Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah Tuhan saya dengan semangat yang tinggi. Kalau sudah ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saya sudah tidak mikirkan dunia-dunia lagi, saudara. Dunia kendanya percuma. Ya, harapan kita hanya kepada Yesus. Dunia memberikan harapan palsu. Berita dunia, berita yang sangat membuat kita rasa khawatir. Berita BMKG nanti akan terjadi gempa bumi tsunami yang dahsyat. Kalau nanti itu terjadi, gempa amplitudo berapa saudara? Bisa 8 sampai 9. Kalau itu terjadi, tidak ada gedung di dunia ini bisa tahan. Semua akan runtuh. Tetapi rohani kita makin hari makin meningkat, makin hari makin cinta Tuhan. Oleh karena itu, perbanyak waktu buat Tuhan Yesus. Tingkatkan hubungan kita semakin erat dengan Tuhan Yesus. Rajin baca Alkitab dan untuk rajin berdoa, rajin berbuat baik, rajin berbuat di dalam cinta kasih sampai Tuhan sudah kembali, dan hiduplah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari saya mau baca kitab Wahyu pasal 16 ayat 3 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka air menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan sudah kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 3 sampai 7. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari kita mau tingkatkan kesetiaan kita, cinta kita, ketaatan kita, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam surga. Dan kita selama-lamanya kita mau cinta Yesus, selama-lamanya kita mau taat. Apa yang diperintahkan Tuhan, cinta dan taat selama-lamanya kita lakukan kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dia yang satu-satunya yang layak terima segala pujian dan hormat. Amin. Kalau kita lihat sini, sebelum itu terjadi, cawan murka Tuhan yang kedua oleh malaikat kedua dan ketiga akan dicampakkan ke bumi. Sebelum itu terjadi, karena nanti kalau terjadi semuanya air menjadi darah, air laut menjadi darah, mata-mata air di sungai, kalau kita buka keran jadi darah, semuanya jadi darah. Ngeri Bapak Ibu. Dan semua mati manusia ini. Oleh karena itu nanti itu hukuman kepada orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Itu jelas hukuman kepada orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan SOP-nya surga, yang hidupnya menurut daging, hidupnya menurut hawa nafsu, air menjadi darah. Contoh saudara, ya, kalau sudah saya dengar berita-berita di televisi, saya tidak perlu sebut namanya,
Seperti orang ditembak. Pada waktu saya mendengar kesaksiannya, cerita berita di televisi, orang ditembak mati, saudara. Darahnya keluar, saudara. Padahal itu tidak sewenang, tidak boleh kita membunuh orang, tidak boleh. Kita bunuh diri juga tidak boleh. Saya punya pandangan pribadi, saudara. Orang membunuh itu berarti melanggar firman. Kalau melanggar firman berarti dosa. Dan upah dosa itu maut. Termasuk orang bunuh diri, sama. Orang bunuh diri berarti membunuh dirinya sendiri kan. Membunuh diri sendiri itu melanggar firman. Jangan membunuh. Kalau jangan membunuh itu melanggar firman, berarti itu dosa. Dan upah dosa itu maut. Dan kalau kita lihat yang berkuasa atas maut, itu dalam Ibrani pasal 14 kalimat yang terakhir 14c, itu adalah iblis. Kalau bapaknya iblis, berarti iblis masuk neraka. Berarti orang itu kalau sudah membunuh atau bunuh diri, kalau tidak bertobat, orang bunuh diri nggak bisa bertobat karena sudah bunuh. Jadi jelas, kalau orang membunuh, kalau dia sadar, minta ampun sama Tuhan, masih kemungkinan Tuhan ampunin, saudara. Yang jelas itu firman Tuhan. Tapi kalau bunuh diri, dia ampun dari mana itu? Saya juga bingung itu. Itu berarti kan kategori membunuh. Jadi jelas, mari jangan bunuh diri, jangan membunuh, jangan melakukan yang menumpahkan darah orang, saudara. Ya, ini firman Tuhan. Karena apa? Di ayat ke-6, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi banyak, ya. Seperti Matius itu sudah itu, ya. Ya, mereka itu dibunuh pemungut cukai, saudara. Waktu dia pergi ke Ethiopia, ya, dibunuh dia, ya. Banyak dibakar, ya. Jadi mereka banyak dibunuh, dibakar, ya. Banyak mereka para nabi, hamba Tuhan yang lalu, ya. Rasul Yohanes juga di Pulau Patmos, itu kan sebelumnya kan dia digoreng, saudara. Digoreng tidak mati, langsung dibuang di Pulau Patmos. Jadi banyak mereka itu yang mereka betul-betul mati syahid, saudara. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan sungguh-sungguh, supaya nanti kalau hal yang buruk terjadi, kita minta sama Tuhan supaya nanti rapture, Bapak Ibu. Saya rindu, saya berdoa sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan Tuhan, kalau bisa Tuhan angkat aku rapture, terhindar dari masa tribulation, terhindar dari masa-masa bencana yang luar biasa seperti ini. Karena kita adalah milik Yesus. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Berkali-kali saya tidak pernah bosan. Ayo kita cinta Tuhan, taat kepada firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Karena saya juga ingin menjadi pelaku firman. Sama-sama. Gak boleh kita nih, saya suruh saudara melakukan firman, saya nggak pelaku firman. Dosa itu nanti kata Tuhan, pembuat kejahatan. Para hamba-hamba Tuhan kalau pandai mengajar, tapi kalau dia tidak pelaku firman, itu kata firman Tuhan pembuat kejahatan. Maka Tuhan berkata, nyala kamu, aku tidak. Sebab itu tertulis dalam Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Bernubuat pakai nama Yesus, melakukan mujizat pakai nama Yesus, itu kelompok hamba-hamba Tuhan kan yang diurapi Tuhan. Termasuk adanan Tuhan yang punya kasih karunia nubuat, punya kasih karunia diberikan mujizat. Kalau hidupmu tidak benar sama Tuhan, kalau hidup tidak menjadi pelaku firman Tuhan, berarti sama aja omong kosong itu. Berarti hidupnya penuh dengan kepalsuan. Dan itu pembuat kejahatan kata firman Tuhan. Tapi bagi kita semua dalam nama Yesus, kita adalah anak-anak yang dikuduskan sama Tuhan. Anak yang dibenarkan. Yang tadi mewarisin, yang nanti kelak akan mewarisi kerajaan surga. Dalam nama Yesus, mari kita mau senantiasa cinta Tuhan Yesus. Kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Hati saya bersama Bapak Ibu sama. Kita komit, kita mau melekat dengan Tuhan. Karena dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Itulah Yesus, haleluya, Juru Selamatku, amin, haleluya. Harta itulah Yesus menjadi Juru Selamatku, amin, haleluya. Itulah Yesus Kristus Tuhanku, Engkaulah Juru Selamatku, Bapa, amin, haleluya. Harta itu yang indah dan sempurna namanya Yesus. Itulah kehidupanku, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, senantiasa jangan lupa berjaga dan berdoa. Aktif melayani pekerjaan Tuhan, aktif menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita layak kepada Tuhan, dan kita masuk di dalam kerajaan kekal surga selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Immanuel. Amin.